Apa yang kita lakukan dan kemana kita akan pergi, sama halnya seperti kita bangun di pagi hari dan kemudian datang di sebuah acara. Jangan tanyakan apapun, ikuti saja alurnya. Hasilkan uang yang banyak sebisamu, dan cobalah sebisamu untuk tidak bangkrut. Ikuti semua yang kamu lihat di TV, dari model rambut sampai dengan pakaian. Dan jangan berpikir terlalu banyak, lakukan seperti yang diperintahkan. Jika kamu bingung, kemudian engkau berpaling ke alkohol dan masih tetap bingung, maka nyalakanlah radio seperti saat kamu belajar bergaya hidup dengan narkoba, seks, dan rock and roll. Tapi sejujurnya, aku hanya butuh tahu, apakah kita hanya tumbuh dan menjadi tua, hidup dan mati hanya untuk meninggalkan rumah yang kita cintai dan seluruh perabotan yang akan dimiliki orang lain. Aku hanya ingin tahu sebelum peti mati itu ditutup, sebab aku tidak ingin berjudi dengan jiwaku atau siap untuk mengambil resiko. Ini hanyalah pertanyaan hidup yang sederhana, dan aku hanya mencari beberapa jawaban, seperti apa yang kita lakukan di sini dan apa tujuan kita. Bagaimana kita dapat berada di sini dan siapa yang membuat kita begitu sempurna. Dan apa yang terjadi ketika kita mati? Atau apakah dunia ini benar-benar berharga? Pertanyaan yang tak kita jawab karena nampaknya kita tidak harus menjawabnya. Apakah kita tidak punya tujuan dalam hidup dan keberadaan kita hanya sesuatu hal yang wajar? Dalam hal ini, izinkan saya bertanya padamu. Apakah kamu menciptakan dirimu sendiri ataukah orang lain yang menciptakanmu? Karena kamu adalah makhluk yang sempurna, tanpa cacat dan tak ada bandingannya. Kamu adalah produk dari kecerdasan yang luar biasa, dan aku hanya berpikir rasional. Adakah sebuah kamera di dunia ini yang menyerupai mata manusia, ataupun komputer yang dapat bekerja seperti otak manusia? Dan bahkan, jika seluruh dunia bekerja sama, kita tidak akan dapat menciptakan seekor lalat. Begitu banyak pertanda yang terus kita pungkiri. Saat ilmu ilmiah mencoba untuk membenarkan bahwa sesuatu itu dapat muncul dari sesuatu yang tidak ada. Ketika sebuah penjumlahan 0 tambah 0 tambah 0 tidak akan mungkin memberikan hasil 1. Jadi, dari manakah semua hal itu datang? Untuk segala sesuatu pasti memiliki asal. Sang pembuat, sang pencipta, dan kepunyaannya. Yang aku maksud penyebab kamu dapat nonton video ini seharusnya seseorang harus menekan tombol upload. Jadi, kamu percaya adanya Big Bang, tapi aku lebih memilih percaya pada Dia yang menjadikan Big Bang dapat terjadi. Allah, sang pencipta dari alam semesta, dengan setiap jiwa yang tak pernah mati. Sang penguasa satu-satunya yang memegang kendali. Tidak seperti ciptaannya di luar imajinasi kita, dan tidak. Dia bukanlah seorang laki-laki, apalagi memiliki sekutu. Dia berdiri sendiri, dan dia juga tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Seperti halnya setiap pabrik, dia berikan kita buku panduan, Al-Quran, dan Islam. Dan mohon maaf, saya lancang untuk menyimpulkan, tetapi inilah satu-satunya kemungkinan, satu-satunya pengertian Tuhan sebagai yang Maha Esa, dan satu-satunya zat yang Maha Kuasa menjadikan hal yang logis. Sebuah buku tanpa kontradiksi, dengan keajaiban ilmu ilmiah dan sejarah di dalamnya, semuanya telah diungkapkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, seperti deskripsi detail dari embrio manusia. Deskripsi dari embrio manusia di dalam Al-Quran tidak mungkin berdasarkan pengetahuan ilmiah pada abad ke-7 Masehi. Gunung-gunung sebagai tiang menjanggah kokoh di bawah tanah. Dan dua lautan yang tidak bercampur dalam aliran terpisah yang sempurna. Hingga planet-planet di orbit yang beredar bergantian malam dan siang, seraya mereka tetap pada jalurnya. Penciptaan dari alam semesta dan semua ciptaannya yang berasal dari air, menuju cerita mengenai masa lalu dan pemeliharaan jasad Fir'aun, menjelaskan letak terendah di dataran di mana Persia mengalahkan Roma, air yang memancar dan menghasilkan manusia yang terletak di antara tulang sulbi dan tulang belakang, dan tak satu pun kata telah berubah. Al-Quran masihlah sama. Jadi tolong jelaskan bagaimana semua ini telah diketahui lebih dari 1400 tahun yang lalu kepada seorang manusia yang tidak dapat membaca dan menulis, sebagaimana dia akan menyampaikan apa yang malaikat katakan. Dan jika kamu masih tidak percaya, silahkan datang
dengan sesuatu yang setidaknya menyerupai, tetapi kamu tidak bisa. Jadi, kita menjadikan Tuhan sebagai sebuah ejekan dan utusannya sebagai sebuah lelucon, menganggap kitab-kitabnya sebagai legenda dan dongeng dari orang-orang terdahulu. Selagi kita hidup hanya menuruti gaya, hasrat, dan keyakinan kita, mengatakan kehidupan ini adalah satu-satunya rumah yang akan pernah kita tempati, kita akan hidup kemudian mati dan dengan mudahnya menjadi tulang belulang. Setelah rerumputan mati, hujan datang dan rumput akan tumbuh kembali. Dan Allah menjadikan hal yang sama untuk setiap jiwa kita dan membangkitkanmu hingga dari ujung jari dengan sempurna. Sebagaimana yang Maha Melihat mengawasi kita begitu dekat, karena kita pasti sedang diuji dengan kekayaan kita, kesehatan kita, diri kita sendiri, dan semua hal yang telah kita dapatkan. Jadi percayalah bahwa kita pastinya akan hidup kembali dan dibawa kembali kepada Tuhan untuk melaporkan setiap perbuatan. Sebagaimana Dia memberikan kita kitab dan memerintahkan kita untuk bacalah dari yang jahat hingga yang baik dan semua hal di antaranya. Kamu cukuplah dirimu sendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Jadi jangan marah padaku. Kamu yang mengira bahwa dirimu tidak akan dikembalikan kepada kami, aku berikan kepadamu hidupmu yang panjang untuk mencari tentangku. Tetapi kamu sibuk mengejar seluruh hal yang bersifat sementara. Jadi bacalah dan ketentraman hadir kepada setiap yang percaya. Tapi jika kamu tidak percaya, bacalah dan jangan biarkan hari kematian menjadi hari pertamamu untuk mengetahui apa makna sebenarnya dari kehidupan. Bacalah.